Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan belajar menentukan KPK dengan faktorisasi prima dan tabel. Nah, kita ingat kembali ya, KPK itu apa? KPK atau kelipatan persekutuan terkecil, yaitu bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan tertentu. Nah, sekarang kita akan menentukan KPK dengan faktorisasi prima. Ya, di sini ada contoh, tentukan KPK dari 16, 48, dan 50. Nah, kita ingat kembali bilangan prima itu berapa saja? Bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan mencari faktorisasi prima dari 16 dengan menggunakan pohon faktor. Caranya, 16 bisa dibagi 2, bisa ya. Nah, 16 dibagi 2 berapa? 8. 8 bisa dibagi dengan 2, yaitu 4. Nah, 4 masih bisa dibagi, yaitu dengan 2. Ini sudah selesai karena sudah berakhir di bilangan prima, yaitu 2. Selanjutnya kita pohon faktorkan 48. 8 kita bagi lagi dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. 48 dibagi 2 24. Ya, 24 masih bisa dibagi dengan 2, yaitu 12. Selanjutnya 12 masih bisa dibagi dengan 2, yaitu 6. Nah, 6 masih bisa dibagi lagi dengan 2, hasilnya 3. Nah, pohon faktor ini sudah selesai karena 3 ini bilangan prima. Selanjutnya kita pohon faktorkan 50. 50 kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil, dengan bilangan prima 2. 50 dibagi 2 25. Ya, selanjutnya 25 kita bagi dengan bilangan prima 2. Apakah bisa? Tidak. Selanjutnya 25 dibagi dengan bilangan prima 3. Bisa? Tidak. Tidak ya. Nah, selanjutnya 25 kita bagi dengan bilangan prima 5. Apakah bisa? Bisa ya. 25 dibagi 5, yaitu 5. Nah, pohon faktor ini sudah selesai karena 5 merupakan bilangan prima. Selanjutnya kita tulis faktorisasi prima dari 16, yaitu berapa saja? Faktorisasi prima dari 16 2, 2, 2, 2. 2-nya ada berapa kali ya? 2-nya ada 4 kali. Kita tulis 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Selanjutnya faktorisasi prima dari 48. Berapa saja ya? Kita tulis 2 dikali 2 dikali 2 lalu dikali 2 dikali 3. Selanjutnya faktorisasi prima dari 50, yaitu 2 dikali 5 dikali 5. Faktor-faktor prima dari 16, 48, dan 50 ada 2, 3, dan 5. Nah, selanjutnya kita tentukan berapa KPK dari 16, 48, dan 50 ya. Kita lihat bilangan 2 paling banyak muncul berapa kali di sini. Nah, ada ya, di 16 dan 48 bilangan 2 ini muncul sebanyak 4 kali. Lalu kita tulis 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Selanjutnya kita lihat bilangan 3 paling banyak muncul sebanyak 1 kali ya di sini. Nah, kita tulis di bawah dikali 3 sebanyak 1 kali saja. Selanjutnya
bilangan 5 paling banyak muncul yaitu sebanyak 2 kali di sini. Nah, berarti kita tulis saja di bawah kali 5 kali 5. Nah, selanjutnya kita kalikan ya. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16. Dikali 3, dikali 5 dikali 5, 25. Hasilnya sama dengan 1200. Jadi KPK dari 16, 48, dan 50 adalah 1200. Selanjutnya kita akan mencari KPK dengan tabel. Contoh, tentukan KPK dari 36 dan 120. Pertama, kita bikin tabel terlebih dahulu. Kita tulis 36 dan 120. Selanjutnya, kita bagi 36 dan 120 dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. 36 kita bagi 2, hasilnya 18. Selanjutnya 120 dibagi 2, 60. Selanjutnya 18 dan 60 masih bisa dibagi dengan 2. 18 dibagi 2 hasilnya 9. Dan 60 dibagi 2 hasilnya 30. Selanjutnya kita bagi lagi dengan 2. Karena 9 tidak bisa dibagi 2, kita tulis lagi 9. Nah, 30 dibagi 2 bisa kan? Hasilnya 15. Selanjutnya 9 dan 15 bisa dibagi 2 tidak? Tidak ya. Nah, 9 dan 15 kita bagi 3. 9 dibagi 3, 3. Selanjutnya 15 dibagi 3, 5. Selanjutnya kita bagi lagi dengan 3. 3 dibagi 3, 1. 5 dibagi 3 bisa tidak? Tidak bisa ya, jadi kita tulis kembali. Selanjutnya kita bagi lagi. 5 dibagi 3 bisa tidak? Tidak bisa ya. Nah, kita bagi dengan 5. 36 sudah berakhir di 1. Ini sudah selesai. Nah, kita tulis lagi 1 di bawah. Selanjutnya 5 dibagi 5, 1. Karena keduanya sudah berakhir di 1, maka pembagiannya telah selesai. Sekarang kita mencari KPK dari 36 dan 120 dengan mengalihkan semua bilangan prima, yaitu ada 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dan dikali 5 sama dengan 360. Maka KPK dari 36 dan 120 yaitu 360. Nah, selanjutnya kita akan mencari FPB dengan soal cerita. Silahkan buka bukunya halaman 72. Di situ ada soal cerita. Ibu bacakan dulu ya. Iteng membawa 20 permen dan 24 biskuit ke sekolah. Biskuit dan permen tersebut akan dibagikan kepada teman-temannya. Masing-masing mendapatkan jumlah yang sama. Berapa orang teman Iteng yang mendapatkan biskuit dan permen tersebut? Bagaimana penyelesaiannya? Pertama-tama kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal cerita tersebut. Nah, diketahui itu ada banyaknya permen sebanyak 20 butir. Kemudian ada juga banyaknya biskuit sebanyak 24 buah. Sudah ya, tidak ada lagi. Nah, selanjutnya kita tulis ditanya. Apa yang ditanyakan di soal ini? Yang ditanyakan itu adalah banyak teman
yang mendapatkan biskuit dan permen. Nah, di mana yang ditanyakan ini adalah EPB-nya. Berapa banyak teman supaya biskuit dan permennya juga sama banyaknya. Nah, baru kita tulis di sini jawab. Langkah pertama, kita tulis dulu faktorisasi prima dari 20 dan faktorisasi prima dari 24. Caranya boleh pakai tabel atau pakai pohon faktor. Di sini kita pakai pohon faktor saja ya. Kita cari faktorisasi primanya. 20 kita bagi 2 dulu, bisa ya. 20 bagi 2 10. 10 masih bisa dibagi 2. Itu 10 bagi 2 5. Sudah selesai ya. Kemudian 24 kita pohon faktorkan dibagi 2 bisa. Hasilnya 24 bagi 2 12. 12 masih bisa dibagi 2. 12 bagi 2 itu 6. 6 masih bisa dibagi. Itu 2 kali 3. Nah, kita tulis di sini faktorisasi dari 20. 2 tadi dikali 2 dikali 5. Selanjutnya faktorisasi prima dari 24. Itu 2 kali 2 kali 2 kali 3. Masih ingat ya cara mencari FPB dengan faktorisasi prima? Kita cari faktor yang sama dari kedua bilangan ini. Ada berapa saja? Ini ya, kita tandai sama 2 juga ada 2. Maka FPB dari 20 dan 24 adalah 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi banyaknya teman Iteng yang mendapatkan biskuit dan permen itu adalah sebanyak 4 orang. Nah, sekarang kita cari 4 orang ini masing-masing mendapatkan berapa biskuit dan berapa permen ya. Kita hitung banyaknya permen dulu. Permen jumlahnya ada 20 butir. Teman yang akan dibagikan sebanyak 4 orang. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Maka satu orang teman akan mendapatkan 5 butir permen. Nah, selanjutnya kita hitung banyaknya biskuit yang akan didapat oleh masing-masing teman Iteng. Jumlah biskuit ada sebanyak 24 buah. Teman yang akan dibagikan sebanyak 4 orang. 24 dibagi 4 sama dengan 6. Maka setiap teman Iteng akan mendapatkan 6 buah biskuit. Selesai.